Dan apakah semua manfaat yang kita uraikan tersebut bisa kita dapatkan di sini? Menurut kami iya, karena kita sudah menempatkan unsur hara pada posisi sesuai kebutuhannya, sudah memilih unsur hara yang tepat dengan masa dan dosis penggunaannya. Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami kembali melakukan pemberian pupuk kocor untuk kacang panjang kami. Ini sedang kami kerjakan. Dan untuk pupuk kocor hari ini, jika teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti video kami, mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah pupuk kocor yang kedua. Itu tidak salah, karena dari sekian banyak video, ini adalah pupuk kocor kedua yang kami publikasikan. Padahal teman-teman, sebenarnya faktanya di luar kamera, pupuk kocor yang kita berikan hari ini adalah pupuk kocor yang keempat untuk kacang panjang kita yang usianya hari ini sudah 42 HST. Nah teman-teman sahabat tani, mungkin yang jadi pertanyaannya, jika ini adalah pupuk kocor yang keempat, lalu kenapa pupuk kocor kedua dan ketiga tidak kami publikasikan? Mungkin itu adalah pertanyaan yang sudah tertanam di pikiran kita, karena yang kami publikasikan kemarin adalah pupuk kocor pertama dan hari ini langsung ke pupuk kocor keempat. Nah teman-teman sahabat tani, ini sebagai gambaran saja sekaligus juga permohonan maaf kami bahwa untuk pupuk kocor yang kedua dan yang ketiga ini tidak ada variasi yang berbeda. Dari segi pupuk yang kami pergunakan, pupuk kocor kedua dan ketiga masih sama, dosisnya juga masih sama dengan pupuk kocor yang pertama. Maka kami anggap pupuk kocor yang pertama sudah menggambarkan seluruh aktivitas pengocoran 1, 2, dan 3. Untuk pupuk kocor yang keempat ini teman-teman tentunya sudah ada perbedaan penggunaan jenis pupuk dari kocor 1, 2, dan 3 kita. Dan pupuk apa saja yang kita pergunakan hari ini teman-teman? Kita sedikit kemundur ke belakang untuk melihat pupuk yang kami pergunakan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jika berkenan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu tidak seberat gendongan kita teman-teman. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung kami. Dan rasa terima kasih, rasa syukur kami buat teman-teman yang sudah mendukung kami tentunya lebih besar daripada beban gendongan ini teman-teman. Salam hormat. Baik teman-teman sahabat tani, untuk kombinasi pupuk yang kami pergunakan pada pengocoran kali keempat ini teman-teman, ini sepintas saja NPK Grower sebanyak 2 kg. Ini adalah pilihan yang menurut kami sangat penting. Kemudian teman-teman kami tambahkan dengan 1 kg KNO3 putih. Dan kemudian teman-teman kami tambahkan setengah kilogram kalsium. Nah kalsium yang kita pilih adalah kalsium seperti ini. Kemudian kami tambahkan juga 100 gram aminohumat yang berisi asam amino dan juga asam humat serta trichoderma untuk tanaman kacang panjang kita teman-teman. Lalu kemudian teman-teman sahabat tani, apa saja manfaat daripada pemberian unsur yang telah kami pergunakan di dalam tangki kocor ini teman-teman? Apakah unsur-unsur itu menjadi pembeda daripada pemilihan pupuk kami pada kocor 1, 2, dan 3? Nah teman-teman, kita simak manfaat daripada setiap unsur yang kami berikan hari ini untuk pemberian nutrisi pada kacang panjang kita like di seperti ini. Berikut adalah rangkuman kesimpulan mengenai manfaat dan cara penggunaan pupuk NPK Grower untuk tanaman kacang panjang. Pupuk NPK Grower biasanya memiliki formula NPK 150920+TE merupakan pilihan ideal untuk fase generatif tanaman kacang panjang karena kandungan kaliumnya yang tinggi sangat efektif untuk merangsang pembungaan, mencegah kerontokan, serta meningkatkan bobot dan kualitas polong. Penggunaan pupuk ini terbukti mampu membuat ukuran kacang panjang menjadi lebih optimal, renyah, dan berumur simpan lebih lama. Untuk cara aplikasinya, petani dapat memilih metode kocor atau larutan,
Metode kocor dilakukan dengan melarutkan sekitar 50-100 gram pupuk ke dalam 20 liter air, lalu disiramkan ke pangkal tanaman dengan dosis 200-250 ml per lubang tanam. Sementara untuk metode tabur, cukup benamkan 5-10 gram pupuk secara melingkar di sekeliling tanaman dengan jarak sekitar 10-15 cm dari batang utama agar akar tidak mengalami dehidrasi. Kemudian, pemberian pupuk KNO3 putih, kalium nitrat, pada budidaya tanaman kacang panjang terbukti memberikan manfaat yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Kandungan unsur hara mikro yang terdiri dari 13% nitrogen dalam bentuk nitrat dan 45% kalium bekerja secara sinergis untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif, merangsang pembentukan bunga yang kuat agar tidak mudah rontok, serta meningkatkan bobot, ukuran, dan kepadatan polong kacang panjang. Selain membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit dan cekaman kekeringan, KNO3 putih juga mampu memperbaiki rasa dan daya simpan polong pasca panen. Selanjutnya, penggunaan kalsinut, kalsium nutrisi, pada budidaya kacang panjang terbukti memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Kandungan kalsium yang tinggi di dalamnya berfungsi memperkuat dinding sel tanaman, sehingga batang menjadi lebih kokoh, mencegah kerontokan bunga serta bakal buah, dan meminimalkan resiko pembusukan ujung polong, blossom end rot. Selain itu, nutrisi ini membuat polong kacang panjang menjadi lebih padat, renyah, tahan simpan, serta meningkatkan daya tahan alami tanaman terhadap serangan hama dan infeksi penyakit akibat jamur atau fungi. Untuk cara penggunaannya, kalsinut umumnya diaplikasikan dengan cara dilarutkan ke dalam air sesuai dosis anjuran. Nah, terakhir, penggunaan asam amino humat, kombinasi asam amino dan asam humat, pada budidaya kacang panjang terbukti memberikan manfaat yang sangat signifikan. Mulai dari memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah, hingga merangsang pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman secara optimal. Nutrisi ini berfungsi meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara oleh akar, mempercepat pemulihan tanaman dari stres lingkungan, seperti kekeringan atau serangan hama, serta merangsang pembentukan bunga yang kuat, sehingga meminimalkan resiko kerontokan bakal buah. Dampak positifnya langsung terlihat pada peningkatan kualitas polong kacang panjang yang menjadi lebih lebat, panjang, renyah, berbobot, serta memiliki masa simpan pasca panen yang lebih lama. Dan apakah semua manfaat yang kita uraikan tersebut bisa kita dapatkan di sini? Menurut kami iya, karena kita sudah menempatkan unsur hara pada posisi sesuai kebutuhannya, sudah memilih unsur hara yang tepat dengan masa dan dosis penggunaannya. Lalu menurut teman-teman, apakah ini sesuai ataupun tidak? Itu terserah teman-teman. Silakan di komen saja, kami tidak ingin berdebat di sini, dan mungkin kami akhiri saja video ini. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami yang selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa komen bagaimana pendapat Anda tentang kacang panjang yang kami rawat ini. Dan kemudian begitu juga silakan dikomentari sebanyak-banyaknya. Dibagikan juga video ini sebanyak-banyaknya jika bermanfaat. Kemudian ajak teman-teman yang lain untuk menonton serta mensubscribe channel kami. Baik, kami selesaikan dulu pekerjaannya. Kami pamit. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Salam hormat, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.